أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu al-khamisatu wal-ishrun. Maqalah kaping 5 isiruna kaping 20. Iku anba'dil ubadi saking sebagian boro-boro ahli ibadah. Anba'dil ubadi saking sebagian boro-boro ahli ibadah. Jadi jama'i abd itu ubad ya, nah jama'i abdun ibad. Terus kemudian kata-katanya modalnya ubad. Anba'dil ubadi saking sebagian boro-boro ahli ibadah. Anawi saking ibadi ubadi bukola dan usul-usul ibad belum munajat dalam munajat. Munajat berbisian mbak pangeran filaili ing dalam waktu dulu. Dawe ngaten. Ilahi dur pangeran ingsun, ilahi dur pangeran ingsun. Tulul amali utawi dawane angen-angen. Iku horo iku mbujuk apa tulul amal ni ing ingsun. Khoda ategese mbujuk apa tulul amal ni ing ingsun. Bapak teman-teman modo ini ngeritik secara salah. Waktu zaman teman-teman modo apa ngeritik sesuatu karena salah itu. Maksudnya waktu zaman teman-teman maju. Sapa Allah alamala yang akhir yang enak. Di qauli ta'ala kan jaga wa ta'ala darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yuhibbu amalu fasawfa ya'lam. Dar ngembarno sira hum ing wong akeh. Bobaro yaqulu ingkang padha mangan sapa wong akeh wa yatamatta'u lan seneng-seneng sapa wong akeh. Wayulhi lan nglehakno apa wayulhi lan nipu yen ing wong akeh opal amalu angen-angen. Wong-wong barno mangan ben seneng-seneng dan mereka terbuai oleh angen-angen. Faso kaya alam mongko bakal ngerti sapa wong akeh. Dia bakal ngerti akibat buruk dari rebutan angen-angen. Wa hubbud dunya ahlakan. Wa hubbud dunya te seneng dunya iku ahlaka iku ngrusak apa hubbud dunya ni ing ingsun. Wa hubbud dunya te seneng dunya iku ahlaka iku ngrusak apa hubbud dunya ni ing ingsun. Awqan. Tegese numibakno apa hubbud dunya ni ing ingsun fil mahlakati ing dalam kerusakan. Ruya kan riwayat apa ana sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemana dawuh sapa Nabi. Man tusri bakal hubbud dunya ilta minha bisalasin. Syako in layan fadu anahu wa hifzin layak duhina wa amalin layak duku mentah. Manute sapane wong usriba iku wis kacampur apa kol dua patine man. Kacampur wis menyatu hubbat dunya ing seneng dunya. Iltapa mongko bakal gandet sapa man minasa ing dunya. Maksudnya akan sangat gandet maknane dia akan terhinggapi oleh bisalasin lan barang telu. Siji sako enyo iku ngalami cilaka. Layan fadu kang ora bakal entek apa anaku apa larane sako. Wahir senang seneng donya layak duwe kang ora temeka sapa wong dinaru ing semuge donya. Soto semuge firsut. Wa amalun nandene kena angen-angen layak duwe kang ora temeka sapa wong muntaharu ing puncak yang angen. Rawu ngelatan hadis sebab kebrani mangkebrani. Wasyaitan utai setan iku adolane sama sapa setan ni ingsun. Awqa'ani. Tegese numibakno sapa setan ni ingsun fitori ken ing dalem dalan muwajjin kang bengkok. Wa nafsu utai nafsu al amaratu kang akeh perintah ning elek, isu iklan elek. Wal nafsu al amaratu bisu. Anil haqqi manaatni. Niku diwaca langsung. Wa nafsu utawi nafsu al amaratu kang akeh perintah isu iklan elek. Anil haqqi saking barang hak niku teng dalam durung riyen manaat niku nyegah nafsu amarah ni ing ingsun. Jadi nafsu amarah itu nafsu yang menghalangi kita dari melakukan kebaikan. Ailati tegese nafsu tak muru kang perintah polati bila zati lan pira-pira keenaan wasyahawat lan pira-pira syahwat al-hissiyati kang bangsa indra bangsa sing didelok. Wataji bulan narik opo nafsu al-qalba ing ati ilama wasururi maring panggonan keelean. Wa mam fa'il akhlaqi lan sumbere pira-pira akhlak adami mati kang elek. Anil haqqi sange hak aitori kitik sedalan al haqqi kang hak manaat nyegah opo an nafsu ning.
Qala dawu sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dawe ngene. Aku kuwatir ingsun alikum ngatasi sira kabeh isnaini ing kanca loro utawa ing barang loro. Siji itibal hawa iki anut hawa nafsu wa tural amali lan suwene angen-angen. Fa inna tibal hawa maka sak temene anut nafsu iku yasud. Iku iso ngalang-alangi apa itibal hawa ngalang-alangi anil haqi sanging barang. Lawa turul amali utawi akiye angen-angen utawa suwene angen-angen yunsi. Iso nglalekno apa turul amal ala akhirat ing akhirat. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Darani dawu afdhalul a'mali utawi gedhe-gedhe ning amal khilafu hawa nafsi iku nyulayani hawa nafsi. Wong terakhir wa qari nusuhi utawi kanca sing elek alal maksiat ing atase maksiat wa ana iku nulung apa qari nusuh ning ingsun. Teman-teman elek selalu bantu ning keelekan. Qala dawu sapa Adi bin Zaid bin Bakhr Tawil. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i sanging wong la tas'al takok sira. Nah iki kono manane awak-awak. Anil mar'i sanging wong la tas'al rasa takok sira. Wasalan takok sira an qarinihi sanging kancane wong iku. Jadi identitas seseorang rasa mbok takokno, takoke takok kancane elek ya berarti takok apa? Karena itu komunitasnya. Fakulu qarine mongko saben-saben kanca bilmu qarine kelan wong sing ngandani ku yak dadi ku anut sapa qarine. Ida kendana kanono sira iku fi kaumin ing dalem siji komunitas siji kaum fasah. Mongko ngancana sira. Fasah mongko ngancana sira khiyarum ing pilihan-pilihane kaum. Kowe nek siji komunitas kaum maka bertemanlah sama orang-orang pilihan wong sing apik. Wala tasab lan aja ngancani sira ing wong sing murahan, wong sing ino. Pakar dan mongko dadi ina sira ma'arfi sertane wong sing iki. Fa'awisni ya sal mustaqisin. Fa'awis mongko kula aturi nulungi panjenengan fa'awis mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun ya sal mustaqisin. Wong sing bedat sing nulungi wong-wong sing njaluk tulung. Fa'awis mongko kula aturi nulung panjenengan ingsun ya sal mustaqisin bedat sing nulungi wong-wong sing napa njaluk napa tulung. Fa'ilam tarhamu kalamun ora melasi panjenengan ingsun. Fa'ilam tarhamu kalamun ora subhanallah. Fa'ilam tarhamu kalamun ora melasi panjenengan. Fa'ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan ingsun. Faman mongko sinten dalem man iku ala di wong yarhamu kang melasi sapa ladine ingsun. Kowe duka kang saliyane panjenengan. Wakalen malih fa'al mongko kula aturi nulung panjenengane ingsun ya biasa mustaqisin zat sing nulungi wong sing njaluk tulung. Fa'ilam tarham kalamun ora melasi panjenengan ni ingsun paman mongko iku sinten dayeman alladzi iku dadi wong yarham kang melasi sapa lagi ingsun kowe iku saliyane panjenengan kowe iku saliyane panjenengan. Mungkin kalau waca terjemahan ini, pokoknya walhasil ada seorang wali kalau munajat matur temu pangeran, ya Allah, angen-angen yang panjang itu menipu saya. Jadi senang dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Wakori musuh ala maksiat. Ini teori umum. Kemudian wali itu bilang, Fa'awif ni yaliyasa mustaqisin, maka tolonglah saya ya Allah, karena engkau adalah zat yang menolong orang minta tolong. Pasti minta tolong melawan nafsu, melawan hubud dunia, melawan sulul amal. Terus fa'ilam tarhamni, famang daladi arhamuni. Kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya? Jadi dawai wali. Ini di nopo coro tiang saat ini psikologi ini yang wong ati cilik, napa? Wong ati cilik. Ini dengan betul wis wong dapat jadi serasa begitu ini. Jadi sama kanangan urip itu suka ngamal bangun masjid. Jadi dulu awalnya sama itu keren, wah. Oke, bangun apa? Masjid, bujuk papat. Nurut kafir, ada tambahan ya? Papat, nurut kafir. Dia anak soleh. Iku ora turut alim kafir. Iku ora turut amal, fantasi gitu. Itu fantasi.
Wahub budunya ahlakani, seneng dunia aku merusak apa kan gak seneng duit, di mobil, ngaturi kiai, ngomong kiai, pokoknya jadi apa? Wasyaiton adalah ini benar, setan menyesatkan saya. Ketika dari singarang hikam lucu, singarang hikam ini pangeran sangat senengnya menuso. Itu nak sesat ya dibeli anak kambing hitam, itu kayak setan. Jadi berpikir bagus lah, bagus itu. Kan kok ini bisa sesat kan? Nah, kalau ketemu pengiran, kenapa kayak sesat? Ini wonten setan. Tapi kemungkinannya lho, pengiran maklumi, mereka kayak korbannya setan. Atau lama ngebus nopo ini siksa. Mereka ngambil hitam nopo setan. Pemilihan di potensi ini. Jadi cara hikam itu setan minti mintil itu tisu atau kacu. Setan juga pengiran itu berulang. Karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saking cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalah. Makanya sebetulnya kalau masih begitu nggak apa-apa. Misalnya ini teman, ono wong ayu ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu itu nyalano kowe tanya nyalano ayu sing ngerayu kowe, enggak sing normal. Nyalano sing ngerayu, mergo kowe reputasine khusyuk. Itu campur adi dua itu kan solid biasanya. Pengelanang solid itu arane biasa atau khusyuk nomor adi dua. Itu solid dari godaan setan. Ada khusyuk kok di dua masalah. Utawa di dua tetap khusyuk masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nah, kepengen nolak apa? Setan khusyuk. Woi kuliah. Itu bentang terbaik. Tapi kira orang siap kan? Orang ada iso rayu tuh, tolong SMS itu yo duit kok. Naktir itu. Terus uang nanti duit orangnya orang untuk dulu itu serasa. Uang ngisi ubel ya kuat. Melarat terus masya Allah. Barokah dalam dunia ini barokah. Melarat campur apa? Kalau nak melarat terhadap khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di duit, nyolong, nyopet, jenenge ra duit khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai. Kalau dulu itu, non saya dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senangnya bukan karena apa-apa. Karena tak anggap itu berlebihan, ada berlebihan loh. Soleh pas-pasannya kalau pengen jadi wali. Nomor dua kan nggak baik kita nyanyi Syabdul Qadir Jilani, nyanyi Bang Abed Pasuruan, ini wali-wali yang resmi lah. Selain itu masyarakat tidak siap, roboh terus jadi wali, itu kok rakyat kelas lah, enggak keriting terus wali kan. Maksudnya nak gue lah, namanya ya jadi wali mongol. Kan misalnya jujur Mustafa Wali ke belum jujur, misalnya oke jujur jadi wali kan kalau keberatan. Maksudnya ya bukan apa ini kan menyangkut harga diri. Dan asing jadi wali itu wong ganteng-ganteng, bangun salim alama ganteng sepuhan gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat itu tetap bagus. Jadi wali ya, jadi ahli swarga ya, karena itu termasuk Allah bikin cara ini tenang. Kalau nanti ngomongin ngarep pengiran, saya akan tanggung jawab sampai sebentar ketemu Allah. Rangsangan ini itu bagus, karena itu satu-satunya cara atau diantara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayang bisa jadi wali, kayak wali-wali ya, coba Syabdul Qadir yang kedua, ketua wali sih kau ya, semua wali-wali biasa. Karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya dunia. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Wali. Sehingga dia ini terus gara-gara idolakan wali, sekrumu-krumu syaratnya jadi wali itu wiridan, wiridan. Meskipun motifnya bukan jadi wali, meskipun malaikat ya ada respon. Maksudnya mangkelnya malaikat. Wiridan orang-orang yang kepengen jadi wali. Kowe ora kena azab terus sampai mesti malaikat ya. Tapi itu bagus. Akhirnya apa? Terus efek foto. Nah, ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini karena ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali.
Ono sing wali, macam-macam lah. Efek terus penyebutan akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim misalnya siapa saja orang alim kan pasti wali ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa rumah itu ibn solihin tatana zalil barokat. Rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani, pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali, akhirnya anak pertama itu kata Jackson sopo, satu itu apa? Gambar Yono, gitar Yono. Sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali, setuju karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini dirasanya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya maksudnya ikut trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah maksudnya. Depan kenapa? Mulanya ke Jokowi jadi wali tak baru. Aku dua trik ngelawan setan. Karena itu, paham? Saya kemarin jagungan sama Gus Azhar yang punya pondok Istiqomah. Gejok-gejokan. Saya juga saya termasuk kiai singuraan tapi potongan isi para pengiran. Para tenang semua. Di antaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal kita mau pangeran ya nunggu ketuanya lah. Allah itu pernah nyifati orang beda. Innal ladzina yarmunal musharatil ghafilah. Salah lagi. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, saya cocokkan tadi sama Gus Azhar hanya beberapa orang. Nah ini kenapa saya menyebut beliau karena saya kemarin di beliau karena di muktamar yang 84 ya kan di siapa di Askar di situ Bondo. Ya, kemarin hormat kholnya beliau. Saya ditanya, ya saya juga tanya sering ya timbal balik. Sampai gue kan gak mungkin aku takut. Maksudnya timbal balik caranya jadi wali. Aku be jalur sing murahan cepat. Ya, tidak ada jalur busuk ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu syaratnya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyiduddin bin Abdussalam, manusia bisa jadi orang baik dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, orang lanang nak ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi urung wong nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong urung iso ibadahin, nak urung wiridan wah yo pokoke kecuali ning Allah. Akhirnya kan jajal-jajal mulai jadi wali itu. Wali TV, lali juga termasuk lali tanggung jawab. Itu relati, ada salah. Tapi kan terus bergaya resi, apa? Resi. Senwangi, meskipun akhirnya bang ini tak tahu ya, mereka mikir utang ya, tapi seru, no? Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lah kan ke gambar nang kamar kok gambar wong wayu montok wayu. Narang ngenes. Ngenes kok ora di bojomu. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiur. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan, dikai kafan. Kemudian sholat lebar, dulu ibu sholat lebar. Saya ini orang ya, itu seni. Wah repot dengan seniman itu apa ya tadi apa? Seni. Kemudian coba es, Dracula, es. Pocong, barang-barang ono serap. Jadi saya pastikan kalau sampai ini jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek, mesti gojlokan pas. Wong lanang opo ora rasane wong Indonesia, ora rasane wong Thailand, wong India, diprovokasi itu.
Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu. Meskipun kuliner tidak sedosa itu, tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk hal kesan. Tapi nak kowe kumpul wali kan, kowe kurang mukmin tenan, nak orang eling Allah nganti lali segalanya. Milwatian mah, waktu kuat ini, kowe wes anak itu TV di luar orang di anak di baru telepon rasi wanda, ada yang ngangkat, iya ngangkat utang. Tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lu kalau ngerasain, kalau nganti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancaran putra nih bang, uang rong alim nak rong somo comuin lahnya. Akhirnya kan kepengen somo comuin. Mungkin kalau sampean berteman keluarga barwani gitu, uang rong korek tenan nak rong sosapa. Ya saya misalnya bandingno kancaran rong nakal, wah rong lanang nak rong ngaji, rong lanang nak rong rasane itu. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini diantara fatwa beliau hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Mulane Rasulullah itu senang wong soleh. Mulane agama itu berkali-kali mengingatkan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimpiihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mencintai orang soleh ya tentu sangat terutama ketuanya lah imam. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sama langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangnya seneng Nabi, pokoknya seneng Nabi langsungan loh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi, mesti tapi ada apa? Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan bisa saja ke saya, banyak wali yang mengartikan faula kama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i sholihin. Bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu, diwalik. An-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, berarti mencintai sholihin dulu, baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para nabi. Karena kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat. Engkau nang misalnya enak jadi nabi, mana boleh wae. Terus yang saya garwane akeh kan terus repot. Khayalmu itu salah. Tapi kalau kamu cinta Nabi dibina ulama, apa dibina ulama? Niati rapi nguatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglahirno wong saleh. Terus seneng Nabi kan pas. Oh nak ngono mandiman Nabi garwane akeh yen rumah wong akeh. Nak ngono Nabi Zuriya ya kesu jadi habaib wong soleh-soleh mergo memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antarane seneng be ilmu itu pas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Ba tapi enggak pernah ngaji, jare mana enak mesti pikiran enak jadi Gus Ba. Mati. Kon mati yo nurut, kon belum sumur itu. Terus kacau. Carane seneng kacau kan. Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham ya maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno. Makanya masyhur ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi. Tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau la ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dhewean ning gua. Wong mau tahu-tahu kan diri nih, barang gremeng-gremeng rumah apa terus dia metu ngaku. Coba kalau senangnya dipandu ulama, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, raba kalau nabinya. Jadi dia terus menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ulama itu wajib berdoa, karena itu cara kita untuk mencintai Nabi secara benar. Nah, makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai Nabi, kaifiyah maksudnya. Tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang sama pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang sama. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas.
Ketika Rasulullah Fatu Mekah, kira-kira aku mutara kita jamin. Begini kita pergi lah. Kalau ya tahu rumu tapi radong. Kita punya sampean. Terus aku nanya ambil ganjaran kemulan, cara ganjaran kemulan rasa. Ganjaran kurang ya. Gue itu ganjaran maksudnya. Ganjaran ngaji, ganjaran. Karena kira itu sebenarnya untuk aku nih akhirat kan lumayan, dia tuntut. Tapi aku sekali balas terus raimbang gitu. Harusnya tersinggungan BKW itu biasa lah. Kanjeng Nabi ini Fatu Mekah, itu kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Salah lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi itu ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam berpelajar dari Abdul bin Abbas. Paman Abi Sufyan nanti ajak di Tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga membiarkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah itu terus ini kados peleton. Peleton ini dipimpin ini, peleton ini di. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat, Abi Sufyan komentar ini, qad balagha mulka ibni akhi. Terus cek hebat ke kerajaan ini pun. Wah, saya Abbas tersinggung. Hadihi an-nubuwah ngawur ibu jawab. Apa? Iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau nggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahnya. Oke. Enak jadi bahan anak buah. Ya, terus saya enak jadi ratus jagat. Itu bahaya. Memahami seperti itu tuh bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasakno ulama, ini memahami nubuah sing diwirasakno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, dua sayyidul anbiya, dua sayyidul mursalin, dua imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ino nyembah watu, nyembah wong padha wong misale. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dari saiki maca tas. Jadi akhirnya nyifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imam ahli thariqah, imam ahli syariah. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, melihat Nabi diikuti orang banyak, ini enak jadi Muhammad, pengaruhnya. Banyak nggak sekarang orang yang nggak suka kiai, terutama zaman PKI. Namanya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadakno ketua preman. Tengok-tengok yang rumah terus setoran. Betul, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya pun kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Nah, itu provokasinya seperti itu. Nah, dia membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya, artinya apa? Karena memahami kiai tidak dipahami secara nubuwah. Tapi kan senang ulama dengan makna difahami secara nubuwah, mesti kira satu nubuwah. Wah, kitab pancen keramat. Ya Gus Bak mulang ora ono sing gaji oleh suweng tenan. Sing ngaji ora paham syukur. Ora keramat iki. Wah, dia kan syukur. Kan yo aneh wong ora paham kok. Seneng. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku ta sampean. Keramat sampean. Cara pakar psikologi mesti muji sampean. Gus Bak nikmati ngaji wajar dong, kan dia paham. Kira paham. Yo istiqomah teko. Bingung peneliti ini acara apa. Paling enggak dianggap kekuatan magic. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami Nabi. Oke ya, kita tentu salah lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita tidak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, qadbala gomul ka ibna. Cek ponamu saya itu rojo gede, wong nurut. Saya tak pas tuh, itu nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu. Saya kayak begini lah misalnya. Ini wirasa nubuah. Kalau tidak nubuah gimana?
Kalau wong delok dangdut kan wajar, delok wong ayu. Wajar lah cara sing delok ayu. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Wah, kan wajar cara wong terpengaruh. Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe wis ngaji ngene iki kan ya ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti, paham? Ora mesti. Bariku terus alim bagus ba? Ora mesti. Bariku untuk bojo ayu? Ora mesti. Payu wayo? Ora mesti. Dadi uripe enak? Ora mesti. Kok tetep dilakoni. Wah, ono warisan apa? Kalau lama warasatun. Iya. Dan itu nyata, lu nyata. Jajal kowe iku tok apa jajal kok ngaji? Swarga ora mesti. Aku ya ora roh daftar nang swarga. Neraka ya ora mesti, tapi jelas mbok lewati. Potensi cebloknya mau tinggi sekali. Nana orang rencana liwat, rencana aku terbang, liwat itu kita mungkin uang benar. Jadi neraka itu mesti tak duduk, jalan itu cuili, terus kau liwat yang diure. Bos ngono cek digantoli kok ngisor. Lah nek sing terbang ora pati digantoli, mulane wali-wali kok ambek wedi. Terbang. Gak kena kok. Kantor. Ini tenang. Mulane cara wong belah wong pikir laut itu jenenge cara wong belah. Aku tau diprotes wong belah kok kalah, jadi wong belah pinter. Awon usum medhos Australia gitu. Wis powel tapi gak ono sumune. Kan romulmu. Ya kula kan wong alim fikih normal, waras. Takoki wong sah. Wong seneng gitu. Wong desa seneng duwe daginge akeh. Awaluman sing protes wong belah iki. Gus, piye lek ngono kok sayu piye wong korban ditumpahi. Nek gak ono sumune cekelan wong. Wong belah sing wedhus sing sayu korban sing sumune iku sing kok wedhus kita bumi. Sing berangga. Mergo dene bayangno Cekelan semua. Akhirnya, ya wes semenjak itu udah selesai gak payu, mereka dihok lah, dibully itu nak korban dengan gue iku, saya sampai kelan, ceblok. Jadi peke itu harus mendengar kaum belah. Jadi tangan masalah. Nah itu rontok kacau ya, secara ilmiah kacau. Kalau sing rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi itu. Korban itu kan kanggo wong itu. Nah, kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojone, pas bojone bareng rutin. Nah pertanyaan esok kan bojone Mustafa itu bareng. Resiko loh korban itu kan nggak mungkin suami istri kan kadang nggak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya cari bojomu aja bareng Fauzi. Nah iya pertanyaannya bojomu bareng siapa? Korbannya kalau paket barang sofa. Apa mana nak sing lanang ora korban sing korban bojomu. Ya hukumnya pengiran di logika. Akhirnya kan bojomu barang rombongan. Lain. Oh iya di itu mau. Lah dosoan terus piye? Ya ini wago mau diakal ini ora usah ngono suara aneh-aneh. Lan kan iki wedhus teng kula sing napa? Sing Australia sing kalau sumune rapat. Kalau dipaksa fatwa. Masuk ono sumune. Lah akhirnya ngomong nggih Pak, sing wonten sumune mawon kersane gitu. Akhire nek ngomong jar Gus Pak ya sekutu. Dadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong nggih Pak nak jenengan sing wonten sumune. Tapi anggere wong diciptakan jar Gus Pak korban itu ono sumune. Apa tak lurus lah? Ya kadang ono sing ulama-ulama fikih usil. Mosok ku syarat korban kudu ono sumune. Sing ngomong ngono sapa jare tiyang kowe ulama kok beto. Maksudnya wong sing rawi ngene kok betul iki. Ulama arep pati duwe ngawur. Oh, kok ditompol juga. Jen repot dadi kiai kuwi. Coba tadi yang masalah sapi ditumpaki wong pitu. Bojomu melok rombongan. Ikhlas. Ya ora ikhlas tak sano. Nara ikhlas tak ada fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Sekebar yo. Isra sang ora agama ora ngono. Memangnya pangeran gak kuwasa ngekeki
sapi itu. Baru kayak ikhlas, wong sitok tidak sapi sitok orang perlu sesekan. Karena itu tenan, masih sapi itu cuma yang itu rasa sedeng. Mune ku sama agama itu saking regani, maksudnya itu saking agama itu efisien, itu cukup sapi sitok cukup itu saking apikane pangeran. Ngono rasa kok tafsiri terus. Terus sapi sitok ditumpahi wong. Khusus ada pertanyaan, itu nak sapi sitok, nak rasa terapot. Malah pajan kan. Itu tuh sapi terlatih, secara terlatih nak ditumpahi. Bro. Itu juga. Tapi saya pastikan ya kalau suwun jenengan nak seneng nabi kok aja langsung, tapi nganggo dulu para sahabat itu kalau mau mencintai nabi itu ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau baca sholat kepada engkau gimana? Loh, kalau enggak bisa. Tak warai mesti khusuk lah, bahaya khusuk. Tadi didik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna wa malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, oke di otoritas apa? Oh cukup-cukup di sholawat bukan kanjeng Nabi. Ungkaran mau bener rokok gue sampai kok. Tapi diwari Nabi, kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma. Berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu tidak siapa? Nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu, kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu kebaikan mau. Maka terus diwari Nabi kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Jenenge ruhin ya ruhin, ora ono pak ruhin. Cuma tombone terus itu diundang. Ngono kok diperdegatno. Dia lahirnya jenenge saya biasa rada takdim Indonesia. Dengan yang menimpa. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya aslinya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang, sering dikei duit Ruben, tapi Ruben anak pulau Hasan gak tau ngekei duit. Itu saya kan iskak. Wong seneng aku, ora seneng anak. Itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair. Seneng Nabi ya seneng saya keluarganya. Kan ya tidak lucu kan, hormat bapaknya tapi anaknya hormat orang tuanya, anak cucunya. Ya, maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarga. Ya, terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen, yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama. Makanya Nabi ngendikan itu dua kali, kullu nasabin wasabatin mungkotiun yaumal qiyamah ila nasabi wasabatin. Semua nasab, baik nasab gen maupun nasab sebab itu nanti terputus, kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib, dan yang terhubung sababku, yaitu para ulama. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmu. Misalnya kita seneng cawe itu, gue wayu, priayi. Berhubung gue seneng jengkol, sama gue kei jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mereka gue cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik kalau gue jengkol gue rokok. Karena gue kei jengkol lah, apa alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan, ya apa yang dicintai perempuan? Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah.
Makanya ada ulama yang menafsirkan ini warfa'na laka dzikra alam nasrah ada sadrak wa wada'na angka bisra alladzi anqadha dhahrak warfa'na laka dzikra. Itu ada ulama menafsirkan ini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap adzan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah, itu tentu benar, tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini. Itu masih gak keren, karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas adzan sama pas sholat atau pas apa, jumlahnya terbang. Tapi yang dimaksud warfa'na laka dzikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi ana wa kafirul yatim kahata ini fil jannah. Artinya nggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik. Jare sapa? Dawuh Kanjeng Nabi. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawuh Nabi? Jare ulama. Nah, makanya dawuh cerita tadi, katanya diantaranya Syekh Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan. Jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat sholihin. Dari sholihin naik syuhada, naik siddiqin, kemudian bisa mencintai secara benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti, semua kita pasti mencintai. Tapi ojo asal cinta, harus nunggu instruksi para nabi. Karena mereka yang tahu, yang punya sanad cara kita mencintai. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah, Nabi ingin surga mau aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu bagian dari sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas begini. Kuwi sungkem ning pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warfa'na lagi dikira. Jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah, dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Itu jenis apa? Warfa'na lagi dikira. Jadi tidak usah nunggu karena pas adzan, kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah, dan kedua kita tahu itu karena ajarannya. Misalnya kita ada zina, ada maling, ada nyopet, karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong ini. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya berapa? Sedikit jumlahnya ada. Buat terus kan. Ya tadi kalau suwon, pokoknya dengan itu terlatih punya kebaikan yang melupakan. Ya mau sampai lali masih ini mau gara-gara ambisi jadi wali, wiridan dewean, keren, terlali macam-macam semasi. Tapi ya tentu dengan guru, orang guru suara suci mbak ilham. Serat ibu gue utang wakaf wiridan bunyi-bunyi ning gua. Ono lawa liwat dari wahyu mata ada wong. Makanya harus dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya tidak akan jadi nabi. Karena Nabi Muhammad itu nabi akhir. Tapi kalau nggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal. Dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu nggak bisa gitu. Kalau masyhur dari guru-guru kita, nak ulama mesti wali, nak wali mesti. Nah, cara pulau kok perlu kabar Rukin Mustafa Walillah, lo tetap waninya paling amatir. Nanti nih kelas main berdura, itu bukan perkara sombong. Nah dia kepen sak dhuwur tuh, itu sak dhuwure sombong, wong kok berduri-berduri.
Aku langsung protes dan mengira Gusti cabut dan kebok. Saya pengen dulu sampai. Banyak sini dulu ya rasa. Ya dong ya, jadi apa cinta kita pada Nabi, pada ulama, di ilmu. Biar dengan cinta sendiri dan ini Allah dan Allah. Sudah ada sahabat mencintai Nabi itu saja tanya, Kaifa nusolli alaika ya Rasulullah. Andai kan langsung baca sholat, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding? Tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma sholli ala Muhammad ya sudah. Kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu Allah. Lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu, kebaikan Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar, cinta kita benar dengan cara yang benar. Terusnya. Wal maqala tu tema qala asad satu wa isrun kang kaping piro? Tanpa kang nomor 6 lan 20. Iku ngene, qala dewe sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dewe saya ki ala umati zaman nutikuna khamsa min asya wa sawara khamsa. Saat bakal teko ala umati ngatasi umat ing sunah zaman. Yuhibbuna kang profesional sapa umati al khamsa barang lima. Mesti umati sing umume wong kowe. Supaya menghormati semua waras-waras kan ini. Wayan soal ala nali sopo umati al-khumsa ing lima menal. Jadi senang barang lima melupakan barang lima. Maksudnya umati sing umum ora Imam Ghazali, Imam Syafi'i gak ora mlebu. Maksudnya ora dadi kakasan iki sing umum. Umume wong misale yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Eling dunya ali napa? Yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Seneng urip ora seneng. Soalnya ngomong sing kasus yang agak wali seneng mati, orang seneng, ini ngomong kelainan, dia bakas ngomong waras. Wain Aisyah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mangkola beliau khamsan wa isrina marrah. Siapa yang melapatkan satu hari 25 kali ijazah Allahumma barik li fil maut wa fima badal. Ya Allah berkahi saya ketika mati dan berkahi saya juga setelah mati. Sumama ta'ala firosi kemudian dia mati setelah berdoa itu. Kok praktekno lagi rasa mati. Rasa mati kalau cinta mati. Kok langsung kok iki mbok waca. Waca jebule mati tenan. Wah. Keren, apa? Tapi kata orang lain mati kan. Mati sudah ada minat. Allahumma doa dari pelabur berkait panjenengan yang sebelum mati dan kematian wa fima dan perkara badal mati sampai kematian. Selama tamu kon mati sepong ala firosi meskipun yang tempat tidur wong. Maksudnya dia mati tidak harus dalam keadaan perang bila fisabilillah itu bahwa ajr syahid. Dia dikasih pahalanya untuk mati. Syahid terbaik dengan Allahumma barik li fil maut wa fima badal maut. Marai ya Allahumma barik li fil maut wa fima. Sedina dua tahun kira. Dina ataupun selawe karena umur 10 tahun ya praktek nganti 10 tahun. Pas mati pas lali ya. Gak iso ke protes malaikat. Gusti, lah saya kok biasa saya Jakartanya atau gua ajur syahid kok saya statusnya ada syahid. Pas dina iku ke mati. Jadi lama itu santri ya ada kurang ajar tenan. Terus pol kurang ajar di santri. Sama tak ceritane cerita wali. Sama agak rasane dijuali. Mulane jajal sekali. Ono kiai iku valid kan. Valid iku mati sepat. Kowe kawan valid mah aku gangso. Wali yang ngalim. Tak baleni wali wong ngalim. Ijazai. Ini ijazai masalahnya. Mangkola fil yaumi maca Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim masyaallah kana malam biasa. Am yakunu doa hafizun nabi. Ya aku ya apa? Cuma ibu jadi gue tolak santet, tolak no macam-macam. Jadi saya tak apa loh. Jadi saya cek makom itu tenang santet. Saya kira serah apa makom itu. Coba pengiran terus dada ber. Maksudnya harus menyatu gitu. Santri itu kurang ajar. Yo kok gue paling kurang. Santri ini. Barang berjazah itu ngelihat si kiai ini sing bengkong, sing valid. Jadi kan padahal promosi ini kiai mau wong sing maca iku ora bakal kena musibah, ora bakal kena lara ning awak. Santri ini kurang ajar. Sing sitok ngono sing kriting mau. Niku kire. Si kiai ini. Kiai ini harus paham.
Wong jawab ngene. Lah dina iku sing aku lali, iki kecebloan wae. Ya ini tetap ngotot. Soal aku ngalami ngene pas dina sing aku lali. Ora mau. Terus jare santri, "Nggih pun nak ngoten, mesti clear, maksudnya clear." Mergo mangkel murid iku wong jenengan ijazah nang ngono kok nyatane. Bengkok. Sikile bengkok mau kena. Jadi barang dilirik santrine, "P maksud to, kira percaya wiridan iku perkara aku dhewe kena musibah. Pas aku kena musibah, pas lali dina iku ora maca." Dong ya. Ya jadi wiridan tetep sebarno. Nah kok kowe ana masalah pas hari itu. Mana kadang ana wiridan, ki maca iki gak bakal mati. Bareng wong tuane iku mati tenan. Padahal pun maca niku mesti pas mati ora maca. Aco. Ya, jadi tak ijazah ya maca apa? Allahumma rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Apa lagi? Aja terus. Maca mah ora kena santet. Dia ora mesti minat nyantet. Masya Allah kana masalah terus wala haula wala quwata illa billah. Terus alamu apa ya? Anawa coba lagi coba anawa bisa ingotin. Alamu anawa la bisa ingotin terus wa anawa lalu betul. Anawa kata hato bikul lisein ma wa mai naudika insari nafsi insari berita batin anta abidun ya rabbi ala siratin mustaqim. Oh, kafe kamu mustaqim. Anda sing aku kan mustaqim kan banyak kan. Coba ate lho, kaya kok pinter lho. Ya ora jelas. Ono hafid. Mustaqim. Nah, tapi yakin kamu mesti. Lah kok tau tiba. Maca. Tapi kan tau tiba ya, nanti kok jadi di rumah sakit. Tahu meh mati ya. Berarti pas iku. Enggak pas dino iku ke maca to. Lah iku ono kiai, aku tau maca kitab kudu. Dadi iku kiai ini sing pengkor ngono dilirik ambek santrine. Kok dekne promosi sing maca iki ra bakal kena musibah dilirik ambek santrine. Oh nang atine jenengan kok pengkor. Bagi ini langsung jawab. Pas aku pengkor, iku pas. Maca. Santrine pun clear banget. Jadi santri mulai dicek kacau, saya kacau mas. Kalau gue amit amit. Sekolah sepuluh kali rapopo melakukan. Ya Allah ya kalau mah esa, aku kok kon saja sepuluh ya iso. Iso aku dong aja sepuluh pangeran tak tertarik berhubung bulat ini agak jelek. Soalnya Allah tetap wali lagi pun samawati ya firman biasa. Yo ya cuma ya pangeran di otoritas. Ini iso aja sepuluh kan dong jadi sing gue. Apa intervensi? Pun terus nana. Berarti mus. Waya sing bunal kusur seneng budeng sing dhuwur, waya diarun kabiro, omah sing gedhi, mukhasona sing dipagri hiton kan pager. Waya sona kubur. Ini gedung dhuwur lawe kuburan. Tambah kaya wong eling. Elek wong eling, pomne wae dhewe. Kaya sing marat malah bahaya. Nek wong sugih lek gedunge pantes wae dhewe, lha marat. Gedunge malah eling. Gedung wong. Nek ono gedung dhuwur kuat, lha kok ora wong wae wong. Kowe elek meneh, ape wong sugih eling wae dhewe, lha kowe. Eling padha wong. Cuma ape eling wae dhewe bocah. Terus wa yusibuna lan seneng sapa ngake al malaikatunya wa yansuna lan sapa ngake al hisabain isa. Ruya sing kaya apa ana satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa. Asyudu te kang aran disebut ron sumenang maca dhewe kanjeng Nabi napa memang luar biasa. Mboten krana kula iman terus kultus niku mboten, memang luar biasa. Ya tentu faktor pertama karena iman, tapi tidak karena itu. Memang rasional yang didhawuh Nabi itu masuk akal. Enak. Namun gue rapah, masya Allah mengaku mati betul. Gue terus pura. Tapi mau ngeran sepuro ya gue. Ngeran dan gue, mungkin gue dulu. Nah ngarapku, saya harap gue sih di sepuro. Tidak pengiran orang yang rapor. Pengiran apian, rani pura Cina ini soalnya sesuk masalah waktu. Banyak pengiran itu. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu billah liyatuba musihun. Nahar bayar sutu yadahu binahar liyatuba musihun.
Jadi akan pura sore ini pura pengira ini sesuatu sangat apian kok. Azu itu tesu, cintaran itu ini antuhibba mayuhibbu khaliquka. Antuhibba yang seneng sira main perkara bukan seneng sapa khaliquka wong sing gawe iku. Dat sing gawe iku. Cintaran itu dapat mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Wa antuhibba mayuhibbu khaliquka, membenci sesuatu yang dibenci Allah. Wa antakhruja min halal dunya kama takhruju min haramiha. Kamu keluar dari halal dunia bagaimana keluar dari haramnya. Ketika mana yang zuhud tertinggi adalah halal saja dijauhi karena mengganggu. Kalau yang kurangi WA anak di air halal nanti gue kurangi dunia pewiridan. Coba dia mengurangi WA malah disoliane. Berdoa. Karena aku tahu papan gue rugi. Karena tak harap WA itu disoliane. Dengan yang WA nanti coba lagi dulu wong wayu-wayu. Dilarang kok wong ayu kok gendiriane malah ngrasani wong. Ngadepi wong ra bakat saleh wae. Sukses ra delok wong ayu, penyakite hasud. Mari hasud. Ribet. Mulai kita mbarno ora krono ora nasihati, males maksud itu. Mau pindah-pindah tok. Iya lho. Kaya wong sing ambisine delok wong ayu ora pati hasud. Tapi sing sok saleh, sok khusyuk. Sukses nih dari wong ayu, wong ana wong mukmin duwe nikmat khas itu. Terus kadang sing beling, aduh wong ayu wis bang khas. Masih atau dinyang. Biasanya kan ngono. Sing sukses nih dari delok wong ayu biasanya penyakit itu. Khas. Khas itu ora elek. Sok khusyuk, sok bener dhewe khas itu masyaallah. Lah sing ngono iku misale mbok dandani, mosok dandani ngene, ampun hasud karo delok wong ayu. Wong keterusan yo kok. Lah terus piye sebarang. Karena ini nak maksiat itu jumlah akeh. Baju ngono ya ngono. Lah bener kok filat tadi. Wah, lewat. Misale ke hasud, misale kula hasud Mustafa. Mesti yo hasud, maksudnya wis hasud. Carane nglalekno piye mau siji bil ilmi. Nikmat sing dikana Allah ning Mustafa itu kersane Allah. Nah aku hasud berarti nentang kersane. Itu Imam Ghazali itu ngebabno dosane hasud. Iku dibabno ora rido mek kodok bocah. Wah ngeri. Yen aku pengen ra hasud itu latih. Wong sing tok nikmat, terutama wong mukmin, itu ora kabeh kersane Allah. Kena ngasuti berarti nentang. Terus Allah ngangkat wong alim iku wis sunatullah. Anggrono wong alim iku mesti diangkat derajate Allah. Ya kailah ladina amanu minkum ladina utul ilma. Terus ana wong alim diangkat derajate khas berarti nentang sunatullah. Kok ya nentang kersane Allah ya nentang. Karena Allah duwe adat wong alim gelem ra gelem tetep ngangkat. Wis gelem ra gelem. Jadi kalau kula mulya ora mulya kepen ra kepengen tetep mulya. Ora usah iki. Kowe kepengin mulya kaya apa entek iki. Tetep ra diangkat. Kepengeran yo pilih-pilih bodho yo cuma. Kalau misalnya gelem kapan-kapan ada blono. Bocah ora di akhlak. Jangan kok gitu. Udah kandaran angel. Ini semua. Misalnya kok ono celek untuk wong ayu. Ya ora usah hasud, pancen tarik-tarik pengeran. Ya segremeng lah tapi ora usah hasud. Ngene lho tak warai hasud sing Islami ya tak warai. Ya Allah, jika wong elek wis entuk bojo ayu, itu artinya engkau ala kulli syai'in qadir. Susahnya apa mentakdir itu untuk saya? Jadi hasud tapi relatif Islami ya. Jadi kira usah donga, muga-muga pegatan terus kata aku. Hasud iku. Hasud permanen nih. Carane hasud apa mengharapkan nikmat pada orang mukmin itu kowe ora usah muni ngono ya Allah, jika kuasamu menjadikan orang elek untuk wong, maka kuasamu juga yang menjadikan aku untuk atas itu. Aku ngoco terus, ngono terus. Kemungkinan arah mustajab ya dan. Mustajab ya. Tapi relatif Islami, relatif. Karena Anda ingin nikmat pada orang itu hilang. Tapi keinginan kamu menandingi istrinya, saya terlaksana. Ya, tapi terserah pengiran. Sebagian orang itu hanya apa? Aku mau kamu harus satu umur,
Wong marang pangeran iki wis jawe Allah hadis qudsi man sa'alahu Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taitu afdhala ma utisa'id. Wong sing sibuk ngrupat Quran, mulang tafsir, iku ora usah njaluk tak yang terbaik. A'taitu afdhala ma utis. Jadi kan donga sumpun ninggal apa, ambek aku ra donga mulang tafsir. Iku tetep. Wis gak iso dilawan. Lagi hadis kudsi kira percaya pusat. Jelas ya orang mansa gola Quran, anzikri wa mas'alati. Atau itu Abdullah Ma'utis Sa'id. Orang sing sibuk merawat Quran, saking sibuknya orang kok orang kok berja, itu akan saya beri di atas mereka yang minta. Misalnya ke sombong, ngomong, di bojo ayu bisa ke sombong, paling ke bojo nilainya no. Aku rasa dulu bisa nilainya so. Maka sibuk merumah. Lu kan cara itu, pulang buat nanti kepengen mau itu. Pasti gitu, nggak juga. Pokoknya mau Quran, mau tafsir. Dulu nggak semalam mau Quran kan otomatis itu mau nih kalau karena tidak punya. Kenyek uang, malah goblok kan? Juga sombong mau Quran orang dulu. Lah memangnya Quran itu orang Rabbana tidak punya. Bisa goblok orang berber. Kalau Quran yang orang bisik nih, ayo Quran apa deh? Paket Quran malah lengkap. Kau itu mau waktu nak atau benar semua di bulan kali ini malah cari malaikat apalagi untuk makanya aku langsung ke sana wakina harus ini wong an kadang-kadang orang Islam juga kok iso ke semua Quran tok ngalang-alangi wong dulu ora tak wamu iku goblok kadang yo rodok kiai di Quran Islam tak coba misalnya wong maca Quran ana donga pirang-pirang misalnya ben utang rapat iki takbih ono robbana la tu'akhidna nasina. Ben bojo pantes dijak dua sing rapat sini-sini ono donga robbana hablana rozajina wa dzurriyyah. Gusti kula kaya bojo sing nak delok umar. Kalau tak ayun kan ning mripat ku kepenak. Kula ataro dhewe ning mripat kepenak kuwi. Wis ataro dhewe ya. Lalu sempurna kula. Lah ya udah pengiran yang hadis qudsi siapa yang sibuk merawat Quranku saking sibuknya sampai lupa minta iku akte itu Abdullah Ma'utis Sa'id. Sebagai riwayat mansau lahu dzikri an du'ai. Tapi sebagai riwayat panjang an dzikri wa du'ai. Tapi kalau setuju sing mansau lahu Quran an mas'alati atau an du'ai akte itu Abdullah Ma'utis Sa'id. Itu nang kantor kula teng perpustakaan kula niku ada itu tak figuran. Kalimat hadis qudsi kan. Jadi kalau biasa setengah telu apa istighfar kasih tuh. Jadi akhirnya wudhu ngopi terus sinau tasawuf. Aku gara-gara mau coba. Aku tak tulis nih figuran. Siapa yang sibuk merawat Quran, lali jalur aku. Jadi misalnya, gue istighfar musuh, kan di sepuro pengira. Aku istighfar tapi sinau tafsir. Aku dikai saat dulu sekedar di sepuro. Ya di sepuro, ya di suwargo, ya kelas A. Pokoknya saat dulu pengiran gak terima nak disaingi. Jadi masyhur itu. Ya tapi sing ora gawe-gawe memangnya nih sama Quran tenan. Sama Quran tenan maksudnya nak sinau Quran itu sopan. Ora sinau sampai angop. Seneng kok angop-an. Kula sinau nangis tenan. Maksudnya ana ayat ra paham nangis tenan. Ya nek kula nangis tenan ana ayat ra paham. Ya Gusti kula kawula napa jenengan dawuh kula ora paham jenengan. Ya mengenang ngandani itu ra paham ngenyek. Misalnya kita omongin terus ra paham ngenyek aku. Itu pengiran jauh kira paham. Untuk kue ada itu maksudnya. Jadi masalah dikandani kok. Kurang paham. Jajal lho ngisap kue terus piye? Coba tak kandani lewat Quran. Untuk Quran nurut mboten paham. Allah kari iki begitu. Muga-muga disepuro tenan iki semangat. Untung ora dihitung maksudnya. Sama tak cerita ini hadis qudsi kira usah tersinggung. Allah nak delok bumi ku ora pati didelok. Iki didelok omahe ulama tok. Kok males delok kabeh males. Jadi perkarane wis ngene ku orientasine ora ning Allah. Tentu itu hanya ibarat. Istilah Allah enggak peduli itu layang dulu. Makanya istilah Quran kira usah bang. Allah kok delok ku ajaran apa? Kira atau ngaji Quran. Allah itu kalau tidak berkenan itu mengistilahkan wala yang dulu ilai.
tidak kerso melihat. Ya, hakikatnya Allah melihat terus, tapi ibarat gak suka itu diistilahkan tidak kerso melihat. Kayak aku rasa seneng wong, aku delok ora gelem. Hakikatnya kan tetap iso delok, nyatane roh nak wong kuliwat. Makanya balaghah itu penting. Misalnya aku rasa seneng Zaid, aku mau ketemu Zaid tapi ora kober delok, ora seneng delok. Lalu satu berbantah, lah kok orang wonten Zaid? Yo omongan ngono iku bukti tidak suka kok bantah. Tapi jenengan tadi kita ketemu Zaid, tahu ketemu Zaid di jalan, kok bilang enggak melihat. Ya goblok, maksudnya itu enggak melihat itu bukti enggak benar. Allah itu melihat bumi itu ada enggak? Enggak benar. Baru ono Baitul Alim, ada rumahnya orang alim yang memaklumatkan tasbih, tahmid dan takbir dan orientasinya memaklumatkan kalimat wahiyal. Mulane Baitul Alim mahallun nadzari rahman. Omahe wong alim tempat Allah melihat. Karena di situ hanya rumah itu yang ada kampanye, yang ada orientasi supaya bumi ini diisi dengan rukuk dan sujud. Coba orang yang tidak alim, maksudnya alimnya aku tuh sekali berapa, gue merbu aja, sekarang usah bersih. Alim itu pokoknya alim lah ngerti lah. Orang itu alim alama, al-bakhar semua. Terus nahir lah, nahir saat kali cilik gitu. Pokoknya saat sore nahir. God, oh, God terus oleh mus. Warikin. Loh, makhluk Allah kok ramangkel ngopi. Misalnya rapat negara, kabeh kepen kesejahteraan. Coba misalnya negara ora ono wong alim, orientasinya itu kesejahteraan, tapi berhubung ono wong alim. Ada kekayaan apa? Rohani membina bangsa Indonesia, lahir dan apa? Ramangkel. Allah adalah zat terpenting. Zat terpenting di dunia dan akhirat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu orientasinya, aku urip pengen makan, di mobil, di duit, di gaji tetap, di bojo nurut. Coba kalimat itu kamu ulang berapa kali dan menjadikan materi itu maksud sesuatu yang dituju. Sementara Allah memaklumatkan diri Allah As-Samad, Allah itu zat yang dimaksud, As-Samad yang dimaksud. Hanya ulama yang kampanye warido kamat lu bisa di dunia menumpang liwat Gusti. Yang paling pulau berdiri dan itu. Coba yang kampanye itu siapa lalu ulama? Baru kayak kampanye ulama itu terus santai-santai sing rapati ngalim lah melok-melok dulu. Kalau bentuk ridani jinan Gusti, kalau melarat lah sementing ridani jinan. Akhirnya ini jadi masif. Laki-laki orang sakit, makanya inna wa ta'ala idza nazara ila ahli al-ardi maqatum. Ketika orang melihat bumi itu maqatum, semuanya dibenci. Ketika kamu melihat alim, orang alim, betul alim, seolah agak di-cancel. Disebut wa maka nabo juga dibahu bantah. Tentu ketua dari itu semua imamnya adalah Kanjeng. Allah mau mensiksa orang, tapi melihat di situ ada Rasulullah, maka agak jadi mesti sawa antara Allah. Nah, setelah nggak ada Rasulullah, maka wa anta ini sesuai wirosan Allah. Ya, tentu min muqaddimihim, tentu utamanya para habaib, para ulama, para wali. Karena ini orang-orang yang kampanye bahwa dunia itu maksud utama boleh ridane. Ya jajal kena arah percaya, kancanan wong sing ora tau nyebut Allah seminggu. Oh nangis. Mau tuku mobil, baru tuku apa, kepengen aksesoris mobil, kepengen golek super terbaik, proteksi, digaransi, diasuransi. Terus Allah disebut itu kapan? Itu baru urusan mobil, belum investasi, nyari yang gak bodong, nyari yang prospek, banding-banding novel. Terus Allah disebut lah, banding novel nanti. Sedina wajah subhanallah. Coba misalnya saya bukannya sombong. Siapa yang mengajarkan misalnya subhanallah bihamdi al-bidakhalki kalau tidak orang alim enggak? Karena tidak punya cita-cita memaklumatkan Allah ke seluruh dunia. Yang punya cita-cita itu adalah orang. Jadi ceritanya itu Sayyidah Maimunah itu wiridan terus tadi Nabi saat itu mau wiridan terus saat. Tapi wong railing pangeran itu ya saat. Akhirnya Nabi tengah-tengah Maimunah kena wiridan untuk terlalu suwi ganggu aktivitas. Mesti kita wari wiridan subhanallah bihamdi al-bidakhalki. Namun baca tasbih sejumlah makhluk yang diciptakan Allah. Warido nafsi dan itu sampai jadi ridhani dari Allah. Wazinata arsy dan sampai menjadi hiasan arsy Allah. Wamidadarani. Itu diajarkan Nabi. Kemudian diajarkan sahabat, tabi'in sampai rasanya ngajarkan kejenengan. Itu kalau ada orang alim tidak mungkin punya orientasi seperti itu. Mesti orientasi ini hidup itu harus mapan. Karena kita berkebutuhan banyak. Kalau belum ada pemasukan harus banyak.
Lain ngomong-ngomong, kebutuhan kalian pemasinannya harus kelarnya. Kalau gelar perkara ngomong-ngomong itu gigi saja. Amin sampai tenang juga. Tadi kan ngomong, kamu itu hamba Allah dari tidak ada menjadi ada. Ada kamu itu ada maksudnya itu supaya menyembah Allah, ma'rifat kepada Allah. Makanya Allah itu tersinggung ketika tidak dimaklumatkan. Makanya pertama kali yang harus diketahui adalah ma'rifat Allah. Allah harus kita kenal. Supaya Allah dikenali harus ada yang memaklumatkan. Kalau Allah itu yang paling penting. Siapa pemaklumat itu adalah Nabi. Karena Nabi itu artinya orang yang cerita dari kata naga yang baru naga. Nabi karena takdirnya tidak manusia abadi secara zahir ya tentu diganti sahabat. Meskipun ya tentu tidak seingat. Tentu ngambil ngalim hormat. Bukan kedasak pulau. Ini radiasinya agak susah. Susah sampai sebetulnya ada orientasi. Lana raiso yang Allah terus masang tulisan. Jadi kalau misalnya apa malaikat dulu omam suami ngorok lang misalnya Allah la ilaha illallah hayyul qayyum. Paling karena malaikat lapor pengiran. Nek aku tuh orang boten setiap nonton tulisannya. Jadi panjang ada pada hadis itu. Jika orang itu gak ingat Allah maka tulisan yang di rumahnya itu akan diingat oleh malaikat. Paling gak diingat malaikat. Orang tahu hari tanah air kursi. Lumayan kan apa? Ya lumayan. Lumayan. Dong ya. Paham? Setelah itu pengiran. Karena halal satu halal itu jauh kisah berhisab, haram mahal dan satu haram itu ibu ada dulu gusip. Baik iwan tarham. Syarat tiga jadi mengapi untuk melasi siro al-mu'minin yang berperomumin kama tarhamu bahwa melasi siro nasakai awal dilisi siro. Wana takharujan itu merasa salah sirani kalau misalnya ngomongan fima yang berkora layak nikah orang penting apa maka yang siro kama takharuji menang haram. Kalau kira nyaman nak lakoni hak, manta takharujan kasratil akli kama takharuju anime tak kue gak nyaman nak mangan kakian, kue gak nyaman nak mangan gadang alatikam istad gadang banget apa natuga baru ini menta. Jadi opo ae cukup pongan pangan senajan to halal. Mare mau berlebih. Wa anta takharuja min futami dunya wa zinatia kama takharuju minan nar. Kamu merasa tidak nyaman di dunia sebagaimana tidak nyaman dengan api neraka. Wa antu qasira lan yen to nyendak sira amala kaya angen sira di dunia dalam dunia. Jadi di dunia rasa kakek angen-angen. Pokoke saiki salat maghrib, engko salat isya, sesuk salat subuh. Terus pikiran sehingga orientasi kamu adalah nyembah Allah. Misalnya kita mati dalam keadaan itu pasti husnul khotimah. Jadi di antara alamat husnul khotimah dari kanjeng Nabi umatku itu adu faridatan wa yantaziru nabukhra. Itu nanti ditakoki pangeran kowe apa ning dunya salat zuhur Gusti. Gak tahu apa saiki ngantos asar. Berapa rasa ngantos makhluk sehingga dari satu ibadah ke ibadah dengan kanjeng Nabi Allah itu bangga dengan umatku karena setelah melakukan satu fardu menunggu fardu berikutnya. Hanya orientasinya kabeh ibadah. Anak uang kedunya gak mau berarti gue siji bukan loro barang mobil loro pengen anak buah barang anak buah aku pengen anak buah. Wah. Ngono iku yo do jalan ning lapangan. Ya, muka-muka sepura ya wis. Maksudnya ra wis aku yo pengen ku di sepura, tapi nyifati ini Allah cuma sito. Mergo ya guru lima biasa. Ya lima biasa. Ora iso aku wong Quran, kok nyifati Allah sito ora iso. Ben tetep lo. Sing yafir karo aku sing yo adil. Suka-suka yafir kabeh. Wa antu qasiran to nyedak sira amal kangen sira fitunya ing dalem dunya. Fa'ada mutawi iki wa hada wa sujud fitunya ing dunya. Wa lan hadis sepati lami mangkira. Alhamdulillahil Alhamdulillah